Kalau masih ada niat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, sebaiknya kuburlah niatmu itu dalam-dalam. Sidang paripurna DPR ke-20 sudah dimulai dan di sana tidak ada masuk pembahasan mengenai surat para purnawirawan yang meminta Gibran dimakzulkan. Artinya apa? Bukan hal yang urgent untuk dibawa ke sidang DPR tersebut. Tapi inilah alasan dari Mbak Puan sebagai Ketua DPR. Soal surat forum purnawirawan apa akan didapat secara resmi, Mbak? Pengakuan secara resmi? Belum lihat, ini baru masuk masa sidang semua surat menyurat yang terima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum lihat secara langsung? Belum. Soal update yang surat pemakzulan terhadap Wapres Gibran saat ini update-nya seperti apa sih? Kemarin kan pas reses ya? Ya, Udah ada tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Mbak Puan bilang surat ada di bagian tata usaha. Dia yakin bahwa memang surat itu sudah masuk. Dan dia sudah yakin, dia juga sudah baca karena di media juga sudah ada, ya. Tapi secara resmi dia tidak pegang. Tetapi keyakinan saya mengatakan bahwa surat itu tidak perlu sampai ke tangan saya. Begitulah kira-kira mungkin, ya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Puan, ya. Tidak perlulah itu surat. Cukuplah di sana. Karena kalau menurut Mbak Puan sendiri sebagai partainya yang kalah di Pilpres kemarin, ya, dan seorang Mahfud MD juga yang mengulik-ulik orang-orang yang pantas menggantikan Gibran, ya, saya rasa bagi dia itu perlu dibahas, ya, perlu dibahas. Tapi Mbak Puan tidak ingin membohongi dirinya sendiri. Bukankah dulu dia mengatakan bahwa Gibran itu masuk ke radar mereka sebagai bacawa presnya, ya, bacawa pres dari partai itu sendiri. Jadi dia tidak ingin membohongi dirinya. Nah, kalau menurut dia surat dari purnawirawan itu mengenai pemakzulan Gibran itu perlu, saya yakin dia pasti minta itu. Ada kan surat, sudah ada berita segala macam mengenai pemakzulan itu, boleh nggak saya lihat, ya kan? Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa Mbak Puan merasa bahwa itu tidak perlu dilakukan dan tidak perlu dibahas, hanya buang-buang waktu saja. Maka saya bilang, bagi mereka yang bermimpi untuk memakzulkan Gibran, kuburlah mimpimu dalam-dalam, ya. Ada satu hal juga yang akan nanti dipertanyakan kepada partai ini. Jika mereka memang membahas masalah pemakzulan Gibran, maka mereka juga akan diserang, ya, dengan RUU perampasan aset. Bapak Jokowi sudah menyurati mereka mengenai RUU perampasan aset, sudah menyurati DPR untuk segera merampungkan RUU perampasan aset itu. Tapi dalam sidang ini sepertinya juga tidak dibacakan, ya. Jadi kalau masalah pemakzulan diangkat, RUU perampasan aset tidak diangkat, maka itu akan menjadi bumerang bagi Mbak Puan sendiri yang dia sebagai partai dari PDI Perjuangan, ya. Jadi saya melihat mengenai pemakzulan ini tidaklah perlu, tidak ada juga urgensinya, tidak ada juga artinya melihat besarnya koalisi pemerintah dibandingkan koalisi daripada PDI Perjuangan itu sendiri. Jadi jangan membuang tenagamu sia-sia. Nah, seperti itulah. Sekali lagi, ya, untuk para mereka yang sangat berjuang keras untuk menjulkan Gibran, kuburlah mimpimu dalam-dalam. Sekalipun dibilang oleh Dasko tadi bahwa kalau surat itu masuk nanti akan dibahas. Kita tunggu suratnya masuk dulu, kan itu yang disampaikan oleh Dasko. Tapi saya yakin itu hanyalah hiburan-hiburan semata bagi mereka yang menyurati DPR untuk pemakzulan Gibran. Karena Dasko juga politisi,
Mbak Puan juga politisi. Jadi bahasa mereka adalah bahasa politisi. Bahasa politik. Kalau dibilang belum dia baca, berarti artinya dia tidak mau membaca. Kalau dibilang dia belum menerima, berarti artinya dia tidak mau menerima. Dan dia tidak berbicara panjang masalah itu.